si A atau si Adi merental mobil pada si Budi. Nah, setelah dirental ternyata si Adi ini menjual mobilnya atau menggadaikan mobil rental ini tadi. Nah, itu masuk kategori penggelapan. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Zona Hukum, tempat semua orang belajar hukum dan menambah keahlian di bidang hukum. Bareng gue Tulus Pardosi. Kali ini gue akan mengajak kalian semua untuk membahas suatu hal yang sering banget ditanyakan ke Zona Hukum, walaupun memang Zona Hukum bukan tempat untuk konsultasi hukum, melainkan saat ini kita fokus ke pendidikan dan pelatihan hukum. Namun sering sekali masyarakat memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap tim Zona Hukum berkaitan dengan hal ini, yaitu contohnya begini: saya itu merasa ditipu, saya pengen laporin dia penipuan. Soalnya kemarin saya ngasih uang ke teman saya mau beli HP sama dia, terus saya titipin uangnya, ternyata nggak dibeliin sama dia, dipakai uangnya sama dia, akhirnya HP saya nggak dibeli. Nah, apakah itu masuk penipuan? Nah, jadi ini sedang pertanyaan, apakah itu penipuan atau penggelapan? Nah, mari kita baca dulu teman-teman pasalnya agar kita bareng belajar. Jika kita mengacu ke pasal 372 tentang penggelapan, barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, jika kita ingin mengetahui tentang penipuan, itu ada pada pasal 378. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dorongan rangkaian kebohongan, menggelangkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jelas di situ teman-teman, kalau itu bukan masuk kategori penipuan. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan tipu muslihat, dan uang itu yang tadinya ingin membeli HP atau membeli barang itu dia terima tidak secara melawan hukum, melainkan memang karena kesepakatan, minta tolong ingin dibeliin HP, begitu dikasih uangnya ternyata tidak dibelikan. Nah, maka itu masuk kategorinya tadi penggelapan teman-teman, karena kan di sini dengan sengaja melawan hukum memiliki orang sesuatu kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya. Jadi uang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Nah, contoh paling simpel adalah perbedaan antara penipuan dengan penggelapan itu. Misal nih, si A atau si Adi merental mobil pada si Budi. Nah, setelah dirental ternyata si Adi ini menjual mobilnya atau menggadaikan mobil rental ini tadi. Nah, itu masuk kategori penggelapan teman-teman. Kalau penipuan, misalnya saja saya belanja di online shop, ingin beli baju misalnya merek Hugo dengan ukuran 3XL begitu. Ternyata merek yang dikirim itu merek Bugo begitu, dan ukurannya hanya XL, dan saya meminta komplain namun penjualnya tidak memberikan respon baik. Nah, disitulah masuk kategori penipuan. Begitu teman-teman sederhananya. Jadi sudah jelas ya apa itu perbedaan antara penipuan dengan penggelapan. Nah, jika ingin bertanya terkait dengan edukasi hukum lainnya, teman-teman bisa melihat di Instagram Zona Hukum ataupun di YouTube-nya, atau bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Begitu saja teman-teman. Terima kasih. Tidak ada alasan untuk tidak mengerti hukum, karena hari ini Zona Hukum hadir dalam genggamanmu. Terima kasih.